Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pemirsa channel Media Dakwah Jimbi, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Saat ini kita berada di hari pertama bulan Zulqa'dah. Artinya Ramadan dan Idul Fitri telah sebulan berlalu dari kehidupan kita. Namun ada satu pesan yang tidak boleh kita lupakan, yaitu pesan yang terkandung di dalam perintah puasa yang Allah wajibkan atas kita pada bulan Ramadan, yaitu pesan takwa. La'allakum tattaqun. Jadi keberhasilan puasa kita sebagai ibadah, sebagai latihan, sebagai madrasah, ya, untuk menempa dan membentuk karakter kita adalah sejauh mana ketakwaan itu melekat, terpatri di dalam kehidupan kita, baik selama Ramadan maupun hari-hari berikutnya setelah itu. Nah, begitu pentingnya pesan takwa itu, sehingga di dalam Al-Quran Allah mengulang dan mengulang seruan ini paling tidak terdapat sebanyak 259 kali kata takwa itu terdapat di dalam Al-Quran. Dan begitu juga pentingnya persoalan takwa ini, sehingga seruan ini atau wasiat untuk bertakwa ini juga menjadi salah satu dari rukun khutbah yang senantiasa disampaikan oleh para khatib di mimbar-mimbar Jumat. Ya. Nah, jadi takwa itu sesungguhnya adalah harga mati. Sesungguhnya adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Dengan takwa, maka manusia akan mendapatkan kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang takwa. Dengan takwa juga Allah akan memberikan kita solusi, jalan keluar terhadap segala macam persoalan hidup. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dengan takwa pula, ya, maka Allah akan memberikan kita balasan yang luar biasa, yang tidak ada tandingannya, yaitu surga. Ya. Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan surga, ya, yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah SWT. Lalu apa sesungguhnya yang disebut dengan takwa? Secara sederhana, penjelasan tentang takwa sering kita dengar di mimbar Jumat. Sering para khatib menyatakan, bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, itulah secara sederhana makna dari takwa, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, di dalam Al-Quran, ketika kita membuka Al-Quran dari awal, kita akan dapat menjumpai kata takwa di surat Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya dan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian kelanjutannya, ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah yang pertama, beriman kepada hal yang gaib. Yang kedua, beriman kepada kehidupan akhirat. Kemudian melaksanakan sholat. Kemudian menunaikan zakat, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka bila disimpulkan bahwa takwa itu adalah yang pertama, aktivitas qalbu, yaitu meyakini dan mengimani
terhadap perkara-perkara yang wajib untuk diimani. Nah, yang kedua adalah perkara perbuatan, ya, atau perkara zahir, yaitu melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan perkara-perkara lain yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semuanya termaktub di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Pemirsa Media Dakwah Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara takwa ini tidak boleh kita anggap sepele atau kita jadikan sebagai suatu sambilan, ya, atau iseng-iseng saja. Tetapi bagi kita yang beriman, dituntut untuk melaksanakan ketakwaan itu dengan sebenar-benar takwa. Dan ini merupakan persoalan hidup mati, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jadi ketakwaan yang dikehendaki oleh Allah, yang dituntut atas kita orang-orang yang beriman itu adalah dengan sebenar-benar takwa, ya. Kemudian wala tamutunna, dan janganlah kalian mati, ya, illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Nah, takwa yang sesungguhnya, ya, takwa yang sebenar-benar takwa itu adalah menjalankan segala ajaran Islam secara kafah, secara menyeluruh, ya. Nah, ini sering saya sampaikan, ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian dalam Islam secara kafah. Jadi Ibnu Katsir, ya, di dalam tafsirnya ketika mengomentari tentang surat Al-Baqarah ayat 208, dia mengatakan, ya, bahwa tuntutan untuk melaksanakan Islam kafah adalah dengan jalan menjalankan segala yang diperintahkan, ya, dan menjauhi segala yang dilarangnya. Nah, itu kita tahu bahwa perintah dan larangan Allah itulah syariat, ya. Nah, jadi takwa itu adalah dengan melaksanakan seluruh ajaran Islam, dengan melaksanakan seluruh syariat-syariatnya, seluruh hukum-hukumnya. Nah, hukum atau syariat Islam yang bagaimana yang harus kita tunaikan, yaitu Islam secara menyeluruh sebagaimana yang digambarkan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah di dalam kitab Nizamul Islam, ya. Di sini beliau mengatakan, Al-Islamu huwa dinul ladzi anzalahu Allahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litanzimi alaqatil insani bi khaliqihi wa bi nafsihi wa bi ghairihi min banil insan. Wa alaqatul insani bi khaliqihi tasmulul aqaida wal ibadat. Wa alaqatu bi nafsihi tasmulul akhlaq wal mad'umat wal malbusat. Wa alaqatu bi ghairihi min banil insan tasmulul muamalati wal uqubat. Ya. Jadi Islam yang digambarkan sebagai ad-din atau agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Sayyidina Muhammad SAW, ya, untuk sebagai sebuah sistem, ya, yang mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta, ya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan manusia yang lain. Nah, cakupannya hubungan manusia dengan Sang Pencipta, ya, meliputi perkara akidah dan ibadah. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri meliputi perkara akhlak, mat'umat, ya, makanan, minuman, wal malbusat, dan pakaian. Dan hubungan manusia dengan sesamanya meliputi muamalat dan hubungan. Nah, itulah cakupan dari ajaran Islam. Itulah syariat Islam
yang wajib kita laksanakan, yang merupakan pengejawantahan dari takwa. Demikian, usikum wa nafsi bitaqwallah wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.